Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun. Oke. Besok tahu. Jadi Tribuner tanggal 22 Februari 2022 itu hari ulang tahun ke-49 Bosowa. Yes. Halaman 4 dan 5 masuk. Jadi pada 22 Februari 49 tahun yang lalu, berapa? 73? 1973? Iya. Seorang anak muda berusia 28 tahun bernama Aksa Mahmud mendirikan perusahaan yang disebut CP Moneter. Perusahaan CP Moneter inilah yang kemudian berubah menjadi Bosowa. Awalnya bernama Bosowa Berlian Motor yang menjadi Bosowa. Dan itulah si anak muda yang baru berusia 28 tahun ini sekarang sudah menjadi salah seorang orang terkaya di Indonesia. Iya. Itulah AM Aksa Mahmud. Jadi masih mahasiswa ya? Masih tahu tadi? Pak, itu mahasiswa dulu. Saya dulu waktu mahasiswa di Bener banyak sekali yayasan yang saya bikin. Saya sudah bikin yayasan Insan Kalamana. Sudah bikin yayasan Yastrib, yayasan anak 1000 pulau. Iya. Pokoknya sedikit-sedikit bikin masih yayasan, sedikit-sedikit bikin masih PT. Tapi kita tidak seperti Aksa Mahmud. Iya. Semuanya itu berakhir. Bahkan sebelum kita sarjana sudah bubar semua. Tapi ini Pak Aksa dan teman-temannya mendirikan CP Moneter pada usia 28 tahun. Itu bertahan sampai sekarang dan sudah menjelma menjadi perusahaan konglomerasi 100 konglomerasi terbesar di Indonesia. Itulah yang diperingati hari ulang tahun yang ke-49 kemarin, yang sekaligus menandai alih regenerasi kepemimpinan Bosowa Corporation atau Bosowa ke putra bungsu Pak Aksa Mahmud dan Ibu Romla Kala Muhammad Subhan Aksa. Gitu. Jadi sudah 4 kali ini berganti kepemimpinan tertinggi di Bosowa. Jadi dari Pak Aksa ke Pak Erwin Aksa. Kemudian dari Pak Erwin Aksa ke Pak Sadikin Aksa. Iya. Pak Sadikin Aksa ke Pak Rudianto. Kemudian Pak Rudianto ke Pak Subhan Aksa. Iya. Dan semuanya anak muda. Ini Pak Sadikin ini sudah 36 tahun ya kalau tidak salah. Iya. Beliau sekarang memimpin Bosowa. Pak Erwin kemarin menjadi CEO Bosowa 31 tahun. Jadi anak-anak muda yang luar biasa. Jadi kita mengucapkan dirgahayu ke-49 Bosowa. Semoga terus berkembang, bertumbuh, semakin besar dan semakin kokoh dan semakin berkah. Amin. Karena bilang Pak Aksa, saya tidak mau besar apa, yang penting berkah. Iya tahu. Itu benar. Kita tampilkan besok sebagai berita utama kita di Tribun Timur Cetak edisi Rabu 23 Februari 2022. Yes. Berarti kalau sudah tanggal 23 hari ini, besok
sudah main nih Ambo Anai anak sopir andalan. Iya di. Penasaran tak mu? Teman Ambo Anai sopir andalan Iya. bersama Malak sebagai kernek andalan Hmm. dan Lasape sebagai pedagang ikan andalan. Lucu nih itu deh. Ada tadi Ambo Anai dan kawan-kawan di Menara Boso di Selede. Oh datang ya? Datang semua dia hampir penuh itu studio. Masa. Jadi nonton besok Tribuners karena ini adalah film lokal kebanggaan kita. Iya. Pertama kalinya film berbahasa Bugis ditayangkan di bioskop serentak di seluruh Indonesia mulai 24 Februari 2022. Deh. Kalau tidak sempat nonton besok bisa hari Jumat. Kalau tidak sempat lagi hari Jumat bisa hari Sabtu, atau hari Minggu. Iya. Selalu ya ada. Terserah kita, yang penting nonton kita. Dan jangan lupa bayar. Iya, jangan mau dikasih. Kalau mau dikasih gratis ya malu-malu ke. Orang bikin film, Iya tahu. hargailah karya orang. Kalian nak baca. Selain itu, Tribuners, kita juga menyuguhkan foto dari arena Muktamar ke-20 DDI. Muktamar ke-22 Darud Dakwah wal Irsyad dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi DDI ini Tribuners adalah lembaga pendidikan usaha dan sosial yang didirikan murni di Sulawesi Selatan dan sudah menjadi ormas nasional. Didirikan sebelum kemerdekaan tahun 30-an. Lama tuh mau tahu. 1935 oleh Andre Guruta, Kiai Haji Abdurrahman Ngambot Dalle, Kiai Haji Muhammad Aliafi sekarang masih hidup di Jakarta, Kiai Haji Abdul Pak Baja, Kiai Haji Daud Ismail, Kiai Haji Firdaus, dan beberapa ulama-ulama besar kita di Sulawesi Selatan. Awalnya Darud Dakwah ini adalah sebuah sekolah yang bernama Madrasah Arabia Islamiyah di Mangkoso, Kabupaten Baru. Kemudian berubah menjadi Darud Dakwah wal Irsyad dalam sebuah pertemuan di Sopeng. Itu awalnya di Rumai, kemudian di Sopeng ulama-ulama berkumpul dan sepakat mendirikan DDI, Darud Dakwah wal Irsyad, dan Mangkoso melebur ke dalam DDI menjadi DD. Organisasi inilah Tribuners yang sekarang ini melaksanakan Muktamar ke-20 di Samarinda. Samarinda di sana itu banyak sekali DDI. Dulu itu orang tua kita rata-rata sekolah DDI. Iya. Jadi dulu itu sekolah sore, kalau pagi-pagi sekolah di SD, Iya. sore-sore pergi sekolah di DDI. Ada miti yang terkenal. Tega kedua ini induk nah. DDI, Iya. darah hijau. Hai. Aduh. Jadi kita juga mengucapkan selamat Muktamar kepada DDI di Samarinda. Dan ini diikuti oleh Rasul Sanguran dari Seluruh Sulawesi Indonesia. Selatan. Oh, Sulawesi Selatan jadi. Mereka naik kapal laut sejak beberapa hari lalu dan tiba kemarin dan tiba hari Minggu, ada yang tiba hari Senin karena pada hari Selasa sudah Muktamar. pembukaan Muktamar Iya. dan berlangsung sampai hari Kamis. Lamanya tahu adik. tanggal 24. 3 hari. Kemudian Tribuners, Iya. saya tidak sampai hati untuk sampaikan kepada kita Apa sedeng? bahwa kenyataan pahit Ini. kita hadapi lagi. Kodongnya. PSM kalah lagi. Sedih tuh tapi ketawa-tawa. Untung cuma 2-0. Seharusnya 3-2.
Ih, kenapa bisa? Menangi PSM itu. Menang. Seandainya tadi tuh serangan-serangannya PSM tidak terhadang oleh tiang gawang. Ada kasih pindah itu gawang, geser ke. Yakob Sayuri. Iya, Kusanyuri 3 kali kapan tendangan membentur tiang gawang. Kadang tiang gawang atas, Iya, kadang tiang gawang kiri kanan, samping lah. samping. Lewat sedikit. Kok. Kayaknya perlu kita usulkan ke FIFA ini Mm-mm. bahwa kalau ada gol sudah menyentuh tiang gawang itu sudah harus dinyatakan gol. Tapi PSMP. Tidak usah nih dulu ke depan. Iya. Kasihan sekali tuh guys, yang orang sudah setengah mati ngilar. Iya. Bos-bos kan hanya gara-gara dia bentur tiang gawang tidak dianggap gol. Kok. Padahal apa bedanya tiang gawang dengan jala-jala gawang? Betul. Kan Satu kesatuan. Kan nanti dikatakan gol kalau bola itu menyentuh jala-jala gawang. Ih, nah tiang gawang juga itu jala-jala gawang. Nah paling susah itu sebenarnya disentuh itu tiang gawang. Setengah mati itu. Tiang gawang kan Iya. begini aja besarnya. Iya. Karena dulu kita pakai batang pinang jadi tiang Betul. gawang. Lebih kecil tiang gawang Daripada jala-jala gawang. gawang. Betul. Lebih. Kenapa kalau menyentuh jala-jala gawang Baru bilang gol. dianggap gol? Kenapa kalau tiang gawang disentuh Nah susana mama. tidak dianggap gol? Iya. Heran tuh saya. Seandainya kita tahu bahwa gol-gol PSM Yang kira mau ketawa. serius. Sampai batuk ki. Seandainya kita tahu bahwa gol-gol PSM akan membentur tiang-tiang gawang, maka kita usulkan ke FIFA Iya. atau ke PSSI untuk mensahkan gol yang membentur tiang gawang. Itu. Kasihan itu. Kita ini kan selalu merasa krisis gol. Iya. Mana-mana itu kita bilang pertandingan ini tidak menarik karena tidak banyak yang tercipta gol. Iya. Coba kalau disahkan itu gol yang membentur tiang. Di PSM jago. Banyak sekali gol. Dan PSM pasti akan keluar dari zona degradasi. Coba sudah degradasi. Dia pimpin di kelas M. Tapi nanti Yakob Sayuri biar kalah, Iya. tapi kami sudah melawan. Tuh betul tuh. Daripada saudara-saudara saya di Papua dikalahkan tanpa perlawanan, kalah tanpa keringat. Nak bilang Sayuri, nak kelihatan jak lari-lari. Pos-pos berapa kali tendangan bentur tiang gawang. Iya. Teman-teman saya di Papua kok dong. Iya. Duduk-duduk di rumahnya, tiba-tiba dianggap kalah. Tidak baik lah tahu. Jadi sudah. Tidak apa-apa, ya sudah mi swab test tahu. PCR. Sudah makin dulu pada. Dah.